Ya, halo teman-teman, balik lagi di channel Raga Trade Story. Pada video kali ini saya akan bahas sebuah saham yang masih jadi favorit orang-orang di bursa saham Indonesia ya, yaitu saham Bumi. By the way, disclaimer on dulu, ini bukan ajakan jual beli, ini hanya saya menyampaikan pendapat dan juga pandangan ataupun informasi yang saya ketahui tentang saham yang sedang dibahas, oke? Nah, kita masuk ke pembahasan teknikal analisisnya dulu ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, saya menganalisa bahwa bumi ini dia akan terkoreksi dari area resistennya di sini ke area sekitar 400, dan tanggal 12 Januari kemarin dia menyentuh bahkan menembus ya area 400, cuman berhasil kembali ke atas ke area 436-an. Nah, lalu hari berikutnya pada tanggal 13 Januari itu bumi melanjutkan pergerakan negatifnya ya ke area 406 gitu ke bawah. Kalau kita lihat di sini dia sudah di area resisten become supportnya ya, RBS-nya di sini. Lalu apakah ini waktu yang tepat gitu ya untuk melakukan entry atau melakukan pembelian? Kita lihat dulu mungkin secara time frame yang lebih kecil ya. Nah, oke. Kalau dilihat di sini pada area 400-an, bumi membentuk pola candlestick doji ya. Ini yang dimana kalau misalkan teman-teman biasa trading gitu menggunakan chart, kalau melihat candle doji seperti ini menandakan adanya potensi untuk reversal, apalagi ini terjadi di area kunci ya, baik itu di resisten ataupun di area supportnya gitu. Kalau misalkan di resisten mungkin dia ada kemungkinan untuk reversal balik ke bawah. Kalau di support dia mungkin ada potensi untuk dia balik arah ke arah atas seperti itu. Kalau kita lihat di sini area ini area yang menarik untuk kita lakukan entry gitu ya. Cuman apa nih kira-kira yang bisa membuat kita jadi lebih yakin bahwa area ini tuh area yang kira-kira tepat untuk kita melakukan entry gitu kan. Kalau misalnya secara teknik analisis memang terlihatnya udah pas ya gitu. Nah, itu nanti bakal kita bahas lagi, ada yang lebih menarik lagi nanti di dalamnya. Nanti saya bakal bahas terkait broker summary sama mungkin bid offernya. Karena di bid offernya ada yang menarik juga sih. Kalau di sini kita lihat, di sini kan area 400 ya. Kalau di sini tuh kalau misalkan teman-teman mau entry, mungkin ya, mungkin ini bisa jadi area yang cocok gitu, dimana mungkin area stop lossnya bisa di sekitar 390, dan untuk targetnya, nah ini yang saya masih agak khawatir sih sebenarnya. Jadi kalau dilihat di sini secara time frame 1 jam ini ada EMA 21, 34 dan 55-nya itu posisinya di atas. Ini menandakan bahwa ada perubahan arah tren dalam time frame yang lebih kecil. Yang ini konteksnya 1 jam ya. Jadinya kalau untuk dia bisa reversal ke atas, maka butuh volume yang cukup besar dan yang bisa menunjukkan bahwa dia bisa mengklaim area di atas EMA-nya gitu. Nah, jadinya kalau misalkan dia mau bisa melanjutkan pergerakan positifnya, harus ada pergerakan di mana dia menembus area EMA 31, 21, 34 dan 55-nya dengan volume kayak gitu ya. Nah, jadi pergerakannya itu kalau bisa akan lebih baik gitu ya. Dia bisa menembus areanya ini,
Nah, lalu dia mungkin melakukan pullback atau koreksi di mana dia bisa berhenti di area sini dan melanjutkan pergerakannya ke area resisten selanjutnya. Kayak gitu sih. Kenapa? Karena kecenderungannya adalah kalau misalkan dia sudah melewati EMA 21, 34 dan 55-nya, itu biasanya menandakan bahwa pergerakan saham itu akan bergerak cenderung bearish ya, atau downtrend ya, kayak gitu. Nah ini kalau misalnya kita lihat, ini udah jauh banget. Wah, saya nggak ada contoh saham yang ini lagi. Coba kita lihat dulu deh. Nah ini aja deh. Nah ini kelihatan ya. Nah setelah dia turun tajam dari sini, nah dia untuk ngeklaim area atasnya ini agak sulit. Ini saham brand by the way. Nah jadinya untuk dia bisa balik lagi ke pergerakan yang positif, nah itu minimal dia harus bisa mengklaim area di atas EMA 21, 34, 55 dalam time frame yang lebih kecil. Tuh. Cuman yang ini kejadiannya di brand adalah setelah dia berhasil mengklaim area atasnya, ternyata dibanting balik lagi ke bawah ya. Jadi ini istilahnya kayak fake out gitu, tapi bukan fake out sih ya. Dia udah ke atas tapi balik lagi ke bawah gitu. Nah, kalau kita lihat di saham Bumi, kejadiannya adalah seperti ini. Dia turun ke bawah, menembus EMA-nya, dan pertanyaannya apakah dia bisa melanjutkan pergerakan positifnya? Kan itu yang jadi pertanyaannya. Nah, untuk itu saya sih buat dua kemungkinan ya, dimana dia mungkin bisa ke atas tapi hanya untuk menguji area EMA 21, 34 dan 55-nya gitu. Dan dimana di situ memang ada area kemungkinan dia bisa melakukan reversal kayak gitu. Jadi ini kayaknya udah sempit sih ya. Nah, tapi untuk risk rewardnya kalau menurut saya ini masih cukup menarik, dimana risk rewardnya ini masih bisa kita taruh kalau misalkan dapat ya di angka 400 gitu, kalau dikasih itu bisa di 1/4 malah gitu. Cuman kalau misalkan makin ke atas kita dapatnya misalkan di angka 402 atau 404, nah risk rewardnya 1/3. Dan ini masih cukup menarik sih menurut saya, walaupun dia di area downtrend ya, dan dia pun ada di area resisten become supportnya gitu. Kalau itu terjadi, maka kalau dari saya bakal taruh set take profit yang pertama di area 430-an. Lalu kalau misalkan dia bisa menembus dengan volume, nah area TP-nya itu yang kedua ada di area 460. Nah ini TP2. Sorry. Garis nah, ini ya. TP2 dan di sini ini TP1 ya. Nah, seperti itu. Oke. Selain technical analysis, ini ada yang menarik dari bid offer-nya. Jadi ini saya bakal nunjukin dulu bid offer yang terbentuk ya di dekat akhir sesi, di mana dia waktu menyentuh area 396-nya. Nah, ini pergerakannya. Jadi saya sempat ngantri ya di area 400 karena saya ngeliat kayaknya cukup menarik ini bagian bidnya. Dan saya berharap dapat aja di situ. Kalau misalkan dia keinginan buy-nya lebih besar, harusnya saya nggak dapet sih, karena ini bakal dijagain gitu. Tapi yang terjadi adalah, nah ini saya cepetin, sorry. Nah dia dihabisin 400-nya ini untuk bidnya ya, jadi ada yang nimpukin banyak. Oke, nah dia sempat ke 398, bahkan 398 itu sempat habis. Nah di sini di bagian overnya, nah ini saya pause dulu. Teman-teman bisa lihat di sini ada yang nahan sekitar 1,2 juta lot. Nah, tapi apa yang terjadi? Mari kita lanjut. Oke, 398 nya habis.
Ada yang coba ngisi lagi. Oh enggak, ini udah 396, sorry. Nah 398 nya diisi lagi. Nah terus yang 1 juta lotnya itu hilang. Nah itu kayaknya dicabut gitu. Dan hal ini pernah terjadi di saham lain juga ya. Saya pernah ngalamin di saham lain juga. Dan pergerakannya itu cenderung positif setelah itu. Nah, ini bisa kita lihat ya di sini. Ini bakal saya agak cepetin. Nah, mendekati akhir sesi, dia lanjut ke atas pergerakannya, bahkan menyentuh ke 408 sempat gitu. Terakhir di akhir sesi penutupan itu dia ditutup di 406 kalau nggak salah. Ya 406 ya. Nah ini 406. Nah, cuman si 408 ini nggak habis, jadinya dia berhenti di sini. Tuh. Oke, jadi itu yang menarik dari Bitovernya ya. Dari broker summary juga nggak kalah menarik. Nah ini kalau kita lihat, ini broker-broker yang melakukan outflow dari kemarin ya, beberapa hari kemarin. Kita di sini ada ZP, BK, AK mulai melakukan pembelian kembali. Apakah ini clean buy? Saya juga belum lihat. Oh enggak ya, masih ada penjualan gitu. Tapi pada hari ini AK, ZP, dan BK itu melakukan akumulasi kembali gitu. Maksudnya clean net buy ya. Kalau BK berarti BK clean buy berarti ya? Oh iya betul, BK clean buy. Wow. Oke. Walaupun jumlahnya nggak terlalu banyak. Nah ini yang menarik. Jadinya beberapa broker yang terindikasi melakukan outflow kemarin kembali melakukan akumulasi. Nah ini juga suatu hal yang bisa kita perhatikan dan menjadikan pertimbangan ya untuk melakukan entry di area tersebut, karena sepertinya area tersebut area yang menarik buat mereka. Nah kenapa enggak buat kita gitu. Nah ini kelihatannya tuh AK, ZP, BK udah mulai akumulasi dari kemarin ya. Tapi kalau kita lihat beberapa hari kemarin, panjang awal Januari, AK, BK, ZP tuh melakukan distribusi yang besar-besaran ya, mana nilainya bisa sampai ratusan miliar. Tapi menariknya pada hari ini mereka melakukan akumulasi kembali, walaupun jumlahnya belum terlalu besar gitu, nggak kayak kemarin-kemarin. Itu. Nah secara broker flow kita lihat hari ini ZP yang paling atas ya, mengakumulasi banyak 1,2 juta lot, disusul ada YP. Lalu kita lihat posisi BK sama AK ya, di mana ya? BK sama AK. Nah ini. Kalau kita lihat lagi di sini dari awal Januari deh sampai hari ini. AK, BK, ZP. Udah BK, udah ya, ZP juga oke. Nah ini kalau kita lihat, nah AK kan distribusi ya dari kemarin tuh Januari jatuh ke bawah terus. Nah pada hari ini mulai mengakumulasi kembali. MG juga mulai mengakumulasi lagi. Dan ya banyak lah beberapa broker yang terindikasi kemarin outflow tuh mulai balik lagi. Kalau kita lihat secara historical data, memang menunjukkan adanya penurunan net foreign sale-nya ya. Nah, jadi kemarin tuh net foreign sale-nya itu bisa sampai ratusan miliar. Nah, tapi hari ini itu sudah berkurang, sudah mereda. Apakah ini pertanda yang baik? Mungkin bisa jadi gitu. Ini menandakan bahwa proses distribusi yang dilakukan oleh asing itu udah mulai
mereda gitu. Cuman apakah 400 ini area yang menarik buat mereka untuk melakukan akumulasi lagi? Bisa juga gitu. Makanya ini menjadi pertimbangan saya untuk melihat area di sekitar 400. Seperti itu. Oke, kesimpulannya TA untuk daily time frame-nya ini dia masih uptrend ya. Masih jelas sangat uptrend, dimana dia masih di atas EMA 21, 34 dan 55-nya. Dan sekarang lagi berada di area RBS-nya. Tuh. Dan bid over terjadi hal yang menarik ya. Ada over 1 juta lot itu tiba-tiba dicabut. Dan juga broker summary-nya juga sangat menarik karena broker-broker yang dipakai untuk melakukan distribusi tiba-tiba hari ini mulai ada net buy lagi. Oke, sekian aja mungkin video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman suka, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang melakukan trading di Bursa Saham Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.